Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Muslim Cerdas. Para sahabat, perdebatan di kalangan Muslim Sunni tentang Wahabi, salah satunya adalah berkaitan dengan tasawuf dan tarekat. Kaum Sunni dari kalangan 4 mazhab banyak mengakui bahwa tasawuf termasuk tarekat adalah bagian integral dari bangunan peradaban Islam. Bahkan, para ulama yang dijadikan guru besar di kalangan sufi adalah para tokoh yang sangat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka, kaum Salafi Wahabi, menganggap tasawuf tidak ada pada zaman Nabi, maka wajib dimusuhi. Beberapa pendakwah Salafi Wahabi yang mengeluarkan pandangan yang memusuhi dan memerangi tasawuf di Indonesia diantaranya adalah Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Firanda Andirja, dan Ustadz Badrussalam. Mereka memasukkan tasawuf sebagai kelompok sesat. Tanpa menelah dan mendalami pengetahuan terlebih dahulu, mereka dengan pongahnya mengatakan tasawuf bersama sufinya termasuk ahlul bid'ah dari firqoh yang sesat dan menyesatkan. Tasawuf dibina atas dasar kebodohan di atas kebodohan yang telah ada dan melekat pada pemeluknya. Karena tabiat ajaran tasawuf adalah kebodohan, berkata Imam Syafi'i, kalau seorang belajar tasawuf di waktu pagi, maka di waktu siang dia telah menjadi orang yang paling dungu. Dalam kutipan di atas terdapat pernyataan Imam Syafi'i yang banyak disalahgunakan orang Salafi Wahabi untuk menghilangkan tasawuf dan tarekat dalam dunia muslim. Padahal tasawuf adalah salah satu pilar di dalam agama Islam yang sangat penting. Dalam tasawuf dikaji masalah tauhid, pembersihan nafs dan hati melalui berbagai ahwal, maqamat, persoalan kewalian dan karomah-karomahnya dan lain-lain yang berhubungan dengannya. Kutipan dari Imam Syafi'i itu memang ada dalam kitab Al-Manaqibus Syafi'i Il-Baihaqi. Begini, Yunus bin Abdul A'la berkata, saya mendengar Asy-Syafi'i berkata, kalau seseorang belajar tasawuf di waktu pagi, maka di waktu siang dia telah menjadi orang yang paling dungu. Akan tetapi kaum Salafi Wahabi memanipulasi pernyataan Imam Al-Jalil Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan memenggal dan mengutipnya. Pernyataan Imam Syafi'i itu tidaklah dimaksudkan untuk memusuhi kaum sufi dan tasawuf, apalagi mengeluarkan tasawuf dari Islam, dan apalagi menyebutnya sebagai penyimpangan besar-besaran dari Islam. Pernyataan itu dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib di atas. Begini, sesungguhnya yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i dengan kata-kata itu adalah orang yang masuk dalam kalangan sufi yang hanya mencukupkan dengan simbol nama saja, sementara dia tidak paham makna intinya. Dia hanya mementingkan catatan tanpa mendalami hakikatnya, hanya duduk dan tidak mau berusaha. Ia menyerahkan urusan hidup dirinya ke tangan orang-orang Islam, dan dia sendiri tidak peduli dengan orang-orang Islam tersebut, dan tidak pernah menyibukkan diri dengan mencari ilmu dan ibadah. Menurut Imam Al-Baihaqi, makna itu sesuai riwayat dari Imam Asy-Syafi'i yang dikabarkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami yang berkata begini, aku telah mendengar Abu Abdullah Ar-Razi berkata, aku mendengar Ibrahim bin Maulid berkata dalam meriwayatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, seseorang tidak akan menjadi sufi hingga berkumpul dalam dirinya 4 perkara, pemalas, tukang makan, tukang tidur, dan banyak berlebihan. Sahabat, sesungguhnya yang ingin dikritik oleh Imam Syafi'i adalah siapa dari mereka yang memiliki sifat ini. Adapun yang bersih kesufiannya dengan benar-benar tawakal kepada Allah dan menggunakan adab syariah dalam muamalahnya kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah, serta muamalah mereka dengan manusia dalam pergaulan,
maka telah diceritakan beliau bergaul dengan mereka dan mengambil ilmu dari mereka. Setelah itu dikutip satu riwayat dari Ayub bin Sulaiman dari Muhammad bin Idris mengatakan bahwa ayahku berkata, aku telah bersahabat dengan para sufi 10 tahun. Aku tidak memperoleh dari mereka yang berharga kecuali dua kata ini. Waktu adalah pedang, al-waktu kasyaif, wa minal ismah Allah takdiro. Jadi, kaum Salafi Wahabi memfitnah Imam Syafi'i sebagai tidak menyenangi tasawuf, dan ini adalah qabih jidan dialamatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Sungguh kaum Salafi Wahabi melakukan penyingkiran tasawuf dan tarekat dari Islam. Yang penentangan itu dilakukan dengan penuh kebanggaan. Apa yang dinyatakan oleh Salafi Wahabi itu membuat tradisi yang jelek, man sana sunatan sayyi'atan dalam bidang ilmu, yang disematkan kepada Imam Asy-Syafi'i, lalu dikutip oleh orang-orang yang tidak paham tentang tasawuf, tetapi tomak dan silau dengan paham yang dikemukakan Salafi Wahabi, yang kini banyak beredar di media sosial. Pernyataan yang mewakili pandangan Salafi Wahabi di atas dan pengutipan terhadap Imam Asy-Syafi'i adalah bagian dari apa yang disebut oleh Imam Ali dengan kalimatu haqqin urida biha batilun. Tentang perkataan Imam Ali ini, Al-Hafiz Al-Ajluni menyebutkan dalam Kashful Qafa begini, diriwayatkan Muslim dari Abdullah bin Abi Rafi bahwa ketika kelompok Al-Haruriyah telah keluar dan mereka itu sebelumnya bersama Imam Ali bin Abi Thalib berkata, la hukma illallah, maka Imam Ali berkata, kalimatu haqqin urida biha batilun, di mana teksnya benar tapi peruntukannya salah. Berkata An-Najm, dan makna kalimat itu seperti apa yang terdapat dalam kitab Al-Ihya, di dalam kitab Keajaiban Hati, bahwa iblis menyerupakan dirinya kepada Isa Al-Masih dan berkata, katakan la ilaha illallah. Maka Isa berkata, kalimat hak, saya tidak akan mengucapkannya sekarang untuk menuruti perintahmu. Akan tetapi aku mengatakan kalimat hak itu dari hadapan nafsku sebagai ubudiyah menjalankan perintah bagi Tuhanku Azza wa Jalla. Pernyataan wakil Salafi Wahabi di atas adalah bagian dari apa yang disebutkan oleh Imam Ali ini. Disinilah jahatnya kelompok Salafi Wahabi dari dulu hingga kini, membenci kelompok Sunni, tapi sering menggunakan teks-teks dan simbol-simbol yang lahir dari kelompok Sunni. Para Sufi sendiri telah menyusun sejarah tasawuf bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagai komunitas, pertama, bermula dari Ahlus Sufah di pojok Masjid Nabi di Madinah. Kedua, pemberian ijazah sanad zikir tarekat melalui dua orang sahabat mulia, Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Dari Sayyiduna Abu Bakar melahirkan tarekat-tarekat seperti Naqsyabandiyah, dan dari Imam Ali melahirkan tarekat-tarekat seperti Qadiriyah dan sejenisnya. Dari hal demikian tampak jelas jalan hidup Salafi Wahabi meruntuhkan bangunan peradaban Islam dengan mengutip cuplikan-cuplikan pernyataan dan argumen dari para pendukung tasawuf sendiri yang dimanipulasi untuk kepentingan mereka.